Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Nyambi Ngoprek Serabutan. Jadi barang-barang apapun dioprek ya, selagi mau ngoprek ya, bisa jadi tambah betul, bisa jadi tambah rusak ya, namanya ngoprek serabutan. Bukan ahlinya ahli ya. Oke, kali ini mau review Taser Gun Custom model blok. Jadi ini ada sedikit perbedaan ya. Kali ini perbedaannya itu untuk yang model ini ada di bagian baterai. Jadi baterainya itu bisa dilepas ya. Bisa dilepas dengan menekan tombol magazine ini ya. Jadi baterai ada di dalam magazine ini ya posisinya. Perbedaannya itu, dan baterainya juga bisa diganti menggunakan baterai remote TV yang kecil-kecil itu, yang sini itu dia sebanyak 4 piece ya, atau 4 buah baterai remote TV. Kalau mau dipakai itu bisa. Nah, ini kebetulan saya menggunakan baterai bawaan Taser dan ukurannya ternyata sama dengan remote TV ya baterainya. Ini udah saya coba pakai baterai remote TV 4 buah, ternyata bisa ya, lumayan juga powernya. Nah, ini untuk desainnya sama lah seperti yang udah seperti itu ya. Ini yang bahan ABS seperti ini ya. Ini udah standby. Terus kalau mau nembak tinggal dimajukan lagi saklarnya seperti itu ya. Dan jadinya seperti ini lah. Matikan. Untuk yang model ini saya sengaja nggak menggunakan lampu senter ya. Biasanya kan ada Taser yang bawaan itu ada lampunya, ada senternya di bagian bawah. Nah, ini saya tutup, ini saya potong, saya tutup, jadi nggak menggunakan senter lagi, cukup laser aja sebagai alat bantu untuk bidik ya, untuk sasaran ya di sini. Jadi sini saya tutup. Terus baterainya bawaan Taser pada umumnya itu 3,7 volt, ininya 250 mAh biasanya ya. Tapi untung-untungan kadang-kadang ada juga yang bawaan Taser baterainya itu 4,8 volt lah. Kalau 4,8 volt itu bagus banget tuh, powernya udah pasti lebih besar ya, seperti itu. Dan biasanya kendala kerusakan itu ada di 3 komponen sih, antara baterai, trafo, atau kapasitor. Kapasitor itu yang di bagian ujung sini biasanya. Dan kapasitor yang di sini itu nggak dijual di aftermarket, nggak ada ya, nggak ada yang jual. Untuk khusus untuk Taser seperti ini nggak ada yang dijual kapasitornya. Tapi untuk kapasitor universal lainnya banyak yang jual. Cuma spesifikasinya beda ya, nggak bisa masuk di sini, dan nggak bisa juga jarak kurang lebih ini 4 atau 4 sentian ya, jarak elemen ini ke ini tuh, kutub-kutubnya itu ini kan lebar 4 sentian. Kalau pakai kapasitor lain yang bukan khusus untuk ini nggak bakalan bisa nyampe ya, dia nggak kuat. Makanya kalau udah rusak kapasitor ya udah selesai, harus beli baru lagi, ambil ininya, komponennya, pasang lagi, seperti itu biasanya. Jadi kalau untuk baterai bisa diganti lah ya, gampang, itu banyak yang jual baterai, termasuk kapasitas maksud saya trafonya ya, trafo seperti itu. Terus untuk pernah ada yang request untuk pengecasan ya, pengecasan seperti biasa, kadang ada di sini, kadang ada di magazine atau bagian bawah. Saya udah pernah nyobain
Untuk pengecasan saya custom, saya robah menggunakan adaptor ya. Dirobah harusnya langsung full DC gitu ya. Kalau ini kan AC nih, pakai ini AC, masuk ke sini dirobah menjadi DC. Tapi kalau ini kebolak-balik, semua jenis taser, mau stun gun atau taser atau apa alat kejut lainnya, umumnya AC dirubah ke DC. Cuma kalau ininya kebolak-balik, komponen di sini tuh nyala semua, ada strumnya semua. Makanya bahannya bahan plastik. Kalau bahan besi, kalau dipegang nyetrum ini. Kalau posisi kebalik, tapi kalau posisi pas kebetulan nggak kebalik ya aman, nggak ngandung arus listrik. Semuanya seperti itu udah saya coba ya. Nah, terus perbedaannya kalau ngisi menggunakan dirobah menggunakan adaptor charger HP atau adaptor charger bekas remote mobil remote mainan. Kalau pakai adaptor itu lebih lama ya, lebih lama pengisiannya, waktu pengisiannya, dan lebih cepat habis baterainya. Tapi kalau menggunakan ini itu lebih cepat ngisi, karena udah saya coba kondisi baterai saya habiskan posisi 0, sama-sama 0. Saya ngecas pakai yang ini sama ngecas pakai yang adaptor charger ke baterai tersebut kan. Baterainya sama-sama 3,7 volt, sama-sama 250 mAh. Dan ternyata lebih cepat yang pakai ini. Lebih cepat ngisi dan lebih agak lama ya habisnya, nggak cepat habis seperti pakai adaptor charger HP gitu ya. Makanya saya rekomendasikan tetap menggunakan yang seperti ini, karena udah saya coba-coba semua itu tetap nggak bagusan tetap yang pakai seperti ini. Nah, kalau misalnya komplain kok ini pendek kan, ya tinggal disambung aja ya, disambung atau beli charger adaptor bekas remote mainan atau charger mobil mainan. Itu kan ada yang model seperti ini, atau charger center kepala, kan kepala ininya seperti ini. Nah, biasanya tuh di adaptornya tuh di ujung kan ada lampu indikator, kalau penuh itu nanti biru, kalau isi merah. Nah, itu dibuang aja ininya, isi kepalanya diambil, casingnya ada, terus diambil ininya, jadi kan panjang tuh, jadi ada 1 meteran lah kurang lebih. Tapi tetap pengisiannya AC ke DC sini ya, nggak langsung dari adaptor full DC, enggak. Jadi lebih cepat ngisi yang seperti ini, karena udah saya coba semua, udah saya praktekin. Rekomendasi tetap pakai yang seperti ini ya, dia lebih cepat ngisinya dibandingkan dengan adaptor. Nah, ini biasa ya, udah pasti udah pada tahu ya, ini ada cartridge. Biasanya saya pasang cartridge standby di chamber ini tuh kalau saya perjalanan ya, khususnya jalan malam ya, selalu saya pasang untuk antisipasi atau jaga-jaga. Ini selalu saya pasang. Dan ini ya seperti inilah DC-nya, nggak ada yang dirubah. Ini lampu indikator standby, artinya kayak tadi ya, siap bidik ini. Nah, itu. Terus di sini ada lampu indikator charger. Kalau dicas dia nyala merah ya, nggak bisa berubah warna biru, dia tetap merah. Kita patokannya sama jam aja. Kira-kira kalau untuk perawatan ngecas cukup 4 jam aja atau 3 jam ya. Gitu. Terus apalagi ya? Ini ya bisa dilepas seperti ini. Ini bisa dilepas, baterainya dia ada di dalam magasin ini. Ini saya tahan karena kalau enggak dia lompat, karena ada springnya, ada per. Ini per bawaan magasin tetap saya pakai. Ini bahan plastik ya, ini bahannya ABS semua. Nah, ini baterainya ada di dalam, bisa kita lepas. Di sini ada kutub negatif, ini kutub positif. Ini negatif. Nah, nanti untuk pemasangannya itu yang positif itu yang bagian grip depan ya, ini positif. Jadi tinggal disamak di ini aja,
Ini positif berarti kayak gini masangnya ya. Set. Untuk pemasangannya nanti saya praktekin lagi, bisa juga langsung. Ini kan saya tangan satu ya, kalau tangan dua enak nih, salah satu megang HP, tinggal dimasukin kayak gini sambil ditekan dorong ya. Nanti saya praktekkan lah ya, praktekkan cara pasang baterainya ini. Oke, saya skip dulu. Oke, jadi pemasangannya itu nanti ini kan kalau suatu saat baterainya rusak atau udah nggak produktif ya,
rusak, kendala dan lain-lain, kirim balik aja ke alamat saya, nanti saya servis, saya perbaiki, saya kirim ulang. Dan itu udah berlangsung sampai sekarang ya. Ada yang kendala itu nyampe misalkan nggak keluar arus dan lain-lain, kirim balik aja ke alamat saya kirim. Insya Allah saya amanah. Sejauh ini udah berjalan seperti itu ya. Jadi saya nggak lepas tanggung jawab. Begitu udah ini misalkan rusak atau apa terus saya nggak respon, nggak, tetap saya respon, saya perbaiki. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Terima kasih juga yang udah dukung channel kami, yang udah subscribe, udah like. Terima kasih banyak. Semoga tambah lancar rezekinya, sehat selalu, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dan berkah selalu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.